warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan melakukan uji asam amino dengan uji diuret dan santo protein yang beranggotakan saya Leni Priskatama dengan NIM A1C11935. saya Yini Nubela dengan NIM 062. Saya Marwina Aprianti dengan NIM A1C11917. Saya Lela Sasri dengan NIM A1C1086. Baik, silakan menyaksikan. Alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini. Alatnya yaitu tabung reaksi dan raknya, gelas ukur, gelas beker, penjepit, pipet tetes, ampul, neraca analitik, sudip, dan hot plate. Dan bahannya yaitu Aquades, NaOH, CuSO4, sampel pepton, sampel kasein, dan putih telur. Baiklah, yang pertama yaitu kami akan membuat larutan pepton sebanyak 2%. Nah, di mana terlebih dahulu kami akan menimbang sampel pepton sebanyak 0,02 gram. Nah, pertama yaitu kita kalibrasikan timbangannya terlebih dahulu. Nah, di mana di sini kita tekan on. Nah, setelah itu kita tekan ter. Nah, kemudian kita letakkan ampul di atasnya. Nah, tunggu hingga stabil. Nah, ketika udah stabil, kita tekan ter kembali. Nah, kemudian kita masukkan sampel pepton sebanyak 0,02 gram. Sampel pepton 0,02 gram. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat larutan pepton. Sebelumnya kita akan mengukur Aquades sebanyak 20 ml. Selanjutnya kita masukkan sampel pepton ke dalam gelas beker. Selanjutnya kita masukkan Aquades yang telah kita ukur tadi. Nah, kemudian sampel dan juga Aquadesnya kita aduk bertujuan agar sampelnya larut. Berarti habis ini uji kan? Nah, ini merupakan hasil dari larutan pepton. Selanjutnya kita akan membuat larutan sampel kasein sebanyak 0,02 gram. Nah, langkah pertama kita menimbang larutan kasein tersebut. Nah, pertama kita mengkalibrasikan timbangan tersebut, di mana kita menekan tombol on-nya. Dan kedua kita tekan ternya tersebut. Yang selanjutnya kita taruhkan ampul dalam timbangan tersebut, tunggu hingga angkanya menetap, dan selanjutnya kita akan menekan tombol ter tersebut. Setelah pada titik normal 0,0, selanjutnya kita akan membuat larutan kasein tersebut sebanyak 0,02 gram. Kita masukin lagi. Dia yang punya izin tadi. Masukin lagi kita berapa? Apa yang ini timbang tadi?
Baiklah, selanjutnya kita akan membuat larutan sampel kasein dengan menggunakan Aquades sebanyak 20 ml. Sebanyak 20 ml. Kita memasukkan sampel kasein ke dalam gelas beker. Setelah kita memasukkan sampel ke dalam gelas beker, kita masukkan Aquades ke dalam gelas beker tersebut. Lalu kita aduk-aduk sampai sampel tersebut larut. Inilah hasil dari larutan sampel. Baiklah, di sini kami akan membuat larutan NaOH 10%. Sebelum membuat larutannya terlebih dahulu di sini kami akan menimbang NaOH-nya. Pertama, kita akan mengkalibrasi terlebih dahulu timbangannya. Kita tekan on. Setelah itu kita tekan enter. Setelah itu kita bikin ampul di atas timbangan. Kita tunggu sampai stabil. Memang iya beras. Setelah itu kita masukkan NaOH sebanyak 0,1 gram. Beker Aquadesnya sebanyak 100 ml. Baiklah, di sini kita akan melarutkan NaOH 1%. Ini kita masukkan NaOH 1% ke dalam gelas beker menggunakan sudip. Setelah itu kita masukkan Aquades sebanyak 100% ke dalam gelas beker. Setelah itu kita aduk hingga larut. Dan selanjutnya kita akan membuat larutan NaOH pekat. Terlebih dahulu kita akan menimbang NaOH sebanyak 0,4 gram. Pertama kita akan mengkalibrasi dulu timbangannya dengan menekan on, kemudian tab, kemudian letakkan ampul. Kita tunggu hingga stabil. Kemudian akan kita tekan enter kembali dan kita akan masukkan NaOH sebanyak 0,4 gram. Pos, Lin? Udah di pos ya? Cep. 3. Selanjutnya kita akan mengukur Aquades sebanyak 40 ml untuk membuat larutan NaOH pekat. Di sini kita sudah memperoleh Aquades sebanyak 40 ml, di mana dalam melihat volumenya kita tidak boleh meletakkan pada meja yang mereng atau gimana. Mejanya harus datar sehingga volume yang kita peroleh itu presisi. Kemudian saat melihat matanya harus lurus, tidak boleh mereng-mereng. Baiklah, selanjutnya untuk membuat larutan NaOH pekat, terutama pertama kita masukkan NaOH yang telah kita timbang tadi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita masukkan Aquades sebanyak 40 ml yang telah kita ukur tadi secara perlahan-lahan.
Kemudian kita larutkan dan kita aduk menggunakan sudu. Baiklah, untuk mempercepat NaOH larut, maka kita dapat menggunakan hot plate. Pertama kita menyambungkan ke arus listrik, kemudian kita menekan tombol on, kemudian start, dan atur suhunya. Ini adalah NaOH yang telah kita larutkan dengan Aquades, di mana NaOH yang kita buat itu NaOH pekat. Baiklah, sebelum kita melarutkan CuSO4 terlebih dahulu, kita akan menimbang CuSO4 menggunakan neraca analitik. Yang pertama, kita kalibrasi terlebih dahulu timbangannya. Kita tekan on. Setelah itu kita tekan tab. Setelah itu kita letakkan ampul ke atas timbangan. Kita tunggu stabil. Jika stabil, kita tekan tab. Setelah itu kita masukkan CuSO4 sebanyak 0,01 gram ke dalam ampul. Baiklah, selanjutnya kami akan membuat larutan CuSO4. Pertama, di sini kita akan mengukur Aquades sebanyak 10 ml. Setelah Aquades kita letakkan di gelas ukur, kemudian kita masukkan CuSO4-nya ke dalam gelas beker, di mana CuSO4-nya itu sebanyak 0,01 gram. Selanjutnya kita masukkan Aquades secara perlahan ke dalam gelas beker. Setelah itu kita aduk sampai larutan larut. Hasil reagen dapat diperoleh seperti ini. Baik, uji yang pertama yaitu uji biuret. Nah, di sini kita menggunakan sampel Pepton. Langkah yang pertama yaitu kita ukur sampel Pepton yang akan kita gunakan nanti sebanyak 1 ml ke dalam gelas ukur. Nah, selanjutnya sampel yang telah kita ukur tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita letakkan ke dalam rak tabung. Selanjutnya kita lakukan pengukuran terhadap reagen yang akan kita gunakan, yaitu NaOH 10% sebanyak 1 ml ke dalam gelas ukur. Nah, setelah pengukurannya sudah pas, kemudian reagen tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel Pepton. Nah, selanjutnya kita lakukan pengocokan, di mana pengocokan ini bertujuan agar larutannya homogen. Nah, selanjutnya setelah pengocokan selesai, kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4. Nah, apabila belum terbentuk warna ungu, maka tambahkan lagi 1 tetes CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Lalu kocok lagi. Selanjutnya yaitu menggunakan sampel kasein, di mana sampel kasein ini diukur terlebih dahulu sebanyak 1 ml dengan menggunakan gelas ukur. Setelah diukur, dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
dan diletakkan dalam rak tabung. Nah, selanjutnya dengan menggunakan gelas ukur yang berbeda, kita ukur NaOH sebanyak 1 mili ke dalam gelas ukur, di mana NaOH ini sebagai reagen yang akan kita gunakan. Setelah pengukuran selesai, reagen tadi kita masukkan dalam tabung reaksi yang berisi sampel kasein, kocok hingga larutannya homogen. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4. Nah, bila belum terbentuk warna ungu, tambahkan lagi 1 tetes CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Kemudian kocok kembali larutan tadi. Sampel yang ketiga yaitu putih telur, di mana putih telur ini kita ukur menggunakan gelas ukur sebanyak 1 mili. Nah, setelah pengukurannya selesai nanti, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini merupakan proses pemasukan 1 mili larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu diletakkan ke dalam rak tabung. Selanjutnya dengan menggunakan tabung gelas ukur yang berbeda, kita ukur reagen, di mana reagen yang kita gunakan yaitu NaOH 10% sebanyak 1 mili. Nah, setelah 1 mili sampel putih telur tadi yang telah kita ukur, di mana reagennya itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel putih telur tadi. Kita kocok hingga homogen. Setelah itu kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4. Kemudian kita kocok agar larutannya homogen. Baik, uji yang kedua yang akan kami lakukan yaitu uji xanthoprotein, yaitu menggunakan sampel pepton. Nah, di mana sampel peptonnya itu kita ukur terlebih dahulu sebanyak 1 mili. Nah, ini merupakan HNO3 pekat sebanyak 0,5 mili yang telah kita ukur menggunakan gelas ukur. Nah, kemudian sampel yang telah kita masukkan ke dalam tabung reaksi tadi, kita tambahkan HNO3 pekat sebanyak 0,5 mili. Penambahan HNO3 pekat ini kita lakukan dengan perlahan, yaitu melalui dinding tabung. Selanjutnya, untuk membuat uji xanthoprotein menggunakan kasein, kita ambil 1 mili larutan kasein. Selanjutnya kita masukkan sampel kasein ke dalam tabung reaksi secara perlahan-lahan melalui dinding tabung tersebut perlahan-lahan. Kita kan masih dipakai.
kita campurkan dengan HNO3 pekat. Kita masukkan secara perlahan melalui dinding tabung tersebut. Ini adalah uji santur protein kasein. Protein pada putih telur, pertama kita menggunakan pipet tetes di mana balonnya ini ditekan, kemudian dimasukkan ke dalam putih telur. Tujuannya untuk memperkecil tekanan pipet tetes agar putih telurnya bisa masuk ke dalam pipet tetes. Kemudian kita ambil putih telur sebanyak 1 mili. Dengan menekan balon pipet tetes. Selanjutnya putih telur kita masukin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah dengan HNO3 pekat sebanyak 0,5 mili. Kemudian hanya kita akan panaskan dalam penangas. Selanjutnya, sampel yang sudah kita tambahkan HNO3 pekat kita masukkan ke dalam penangas dan kita amati hasilnya. Kemudian nanti kita tambahkan dengan NaOH pekat. Nah, kemudian setelah pemanasannya selesai, sampel yaitu putih telur tadi kita angkat menggunakan penjepit. Setelah itu kita lakukan pendinginan dengan cara dialiri dengan air mengalir. Nah, ini merupakan proses pendinginan pada sampel yaitu putih telur. Nah, kemudian kita tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Kemudian kita perhatikan perubahan warna yang terjadi setelah penambahan NaOH pekat. Selanjutnya kita lakukan perlakuan yang sama terhadap sampel kasein, di mana sampel kasein yang telah selesai kita panaskan tadi kita angkat menggunakan penjepit, kemudian kita aliri dengan air mengalir. Selanjutnya kita masukkan tetes demi tetes NaOH pekat. Nah, selanjutnya kita lihat perubahan warna yang terjadi. Kemudian pada sampel Pepton, sama halnya pada sampel putih telur dan juga kasein tadi, kita angkat menggunakan penjepit, kemudian kita aliri menggunakan air mengalir. Setelah itu kita tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Kemudian kita lihat perubahan warna